Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Fadila. Saya dari Prodi S1 Sains Data dari Universitas Harkat Negeri, teman-teman. Di sini saya akan menjabarkan atau memberikan penjelasan tentang cara menormalisasikan data, teman-teman, dari UNF, 1NF, 2NF, 3NF, teman-teman. Bisa kita lihat di dalam data ini data UNF, teman-teman, data yang tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena satu kolom masih berisi banyak sel ya. Kita bisa lihat di sini ada buku, ada pensil, teman-teman, 2 dan 3. Maka kita perlu sederhanakan, teman-teman, menjadi 1NF. Dan 1NF ini ya, ada buku sendiri, pensil sendiri. Karena apa? Berisi satu kolom satu nilai. Itu 1NF, satu kolom satu nilai, teman-teman. Lalu kita ubah lagi menjadi 2NF, teman-teman. Jadi di sini atribut ya yang hanya bergantung pada nomor transaksi, tidak berulang di detail. Bisa kita lihat transaksi TR001 itu menunjuk pada 01 tanggal 1 bulan 7 2026, teman-teman, atas nama Andi. Berarti ketika kita cuma menuliskan TR001 berarti sudah merujuk pada 2 ini ya, teman-teman. Makanya di sini kita sudah tahu nih, TR01 Andi, TR02 itu Budi. Andi beli buku pada tanggal sekian berjumlah 2. Terus Budi membeli buku pada tanggal sekian berjumlah 1. Jadi seperti itu, teman-teman. Lalu kita jadikan 3NF nih. Kita tahu nih, buku, pensil, penghapus ya. Kita tahu ini, dan ini juga kita sudah tahu, tapi belum tahu harga ininya. Maka kita perlu membuat tabel produk ya, teman-teman. Jadi produknya tidak usah ditulis di sini. Kita tinggal membuat tabel baru. Karena dengan membuat tabel baru, kita memudahkan datanya, teman-teman. Jadi ketika kita ngetik buku berarti sudah tercantum 50.000. Kita ngetik TR001 sudah tercantum nama Andi. Jadi untuk penjelasan ya, teman-teman, UNF itu masih data yang acak-acakan, teman-teman. 1NF itu satu kolom satu nilai. 2NF itu supaya atribut yang hanya tergantung pada kunci utama tidak berulang. 3NF data diisi lagi agar atribut non-key tidak bergantung pada atribut non-key, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Langsung kita masukkan data ini ya ke dalam MySQL, teman-teman. Kita tinggal seperti ini saja, teman-teman. Kita buka exam ya. Kita buka exam. Kita start, teman-teman. Kita start, teman-teman. Nah, setelah sudah ya, akan bermuncul warna hijau ini, teman-teman. Kalau sudah warna hijau berarti sudah terhubung. Kita akan masuk lihat datanya lagi ya, teman-teman. Tadi karena ada kendala ya, tadi tidak sengaja saya silang. Karena data ini kita masukkan ya, kita harus melihat datanya, teman-teman. Oke, datanya sudah ya. Kita setelah itu masuk ke dalam command prompt ya. Setelah sudah terhubung, kita masuk ke dalam command prompt. Jadi yang perlu garis bawahi ya, teman-teman, aplikasi ini harus terhubung dengan internet. Kalau tidak terhubung dengan internet, tidak connect ya, tidak warna hijau. Oke, langkah pertama kita perlu masuk ke aplikasinya atau ke exam atau bisa ke SQL-nya dengan cara mengetikkan cdc, karena nyimpannya saya di ruang C ya, cdc lalu garis miring nama aplikasinya, exam garis miring MySQL, karena kita mau masuk ke MySQL garis miring bin, lalu enter, lalu ketikan aplikasi mana nih yang mau kita jalankan, MySQL, lalu root
lalu ini P ya teman-teman, tinggal enter saja teman-teman. Ketika dimasukkan minta password, Anda boleh mengisinya teman-teman, tapi karena saya itu tidak mau ada passwordnya, tinggal enter saja. Selamat, Anda sudah berhasil masuk ke dalam MySQL. Berhasilnya karena sudah ada tulisan MariaDB nya ya teman-teman. Kalau belum ada tulisan MariaDB nya berarti belum berhasil teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita buat nih database-nya. Ibarat kita mau masukkan barang ke dalam toko, kita perlu tokonya dulu teman-teman. Kita buat nih tokonya, database-nya dengan cara create ya, create database. Database-nya kita namakan toko penjualan ya, karena ada pensil, ada pulpen, ada buku, ada penghapus ya, kita perlu masukkan. Oke, nama toko sudah jadi teman-teman. Berhasilnya karena ada tulisan query oke. Berarti kita sudah membuat toko. Mau namakan Koperasi Merah Putih ya terserah teman-teman ya. Saya masukkan toko penjualan saja. Oke, setelah sudah, kita masuk ke tokonya nih. Masa buat toko kita nggak masuk ya? Kita masuk ke dalam toko, tinggal gunakan toko penjualan atau use data toko penjualan. Jangan lupa titik koma ya. Titik koma itu berarti untuk mengakhiri perintah ya, tinggal enter. Oke, kita sudah masuk toko. Sebelum kita menaruh barang, kita perlu membuat rak-raknya teman-teman. Masa taruh barang langsung ditebar saja, kan tidak mungkin teman-teman. Jadi perlu buat rak-raknya. Kita susun nih apa saja yang harus dimasukkan ke situ. Dengan cara kita buat tabelnya. Oke, create tabel transaksi teman-teman, lalu enter. Di dalam transaksi ada yang namanya nomor ya, nomor transaksi. Oke, nomor transaksi kita gunakan varchar teman-teman. Varchar itu kegunaannya agar memasukkan huruf dan angka, karena kita perlu huruf angka di dalam nomor transaksi. Kita gunakan ini sebagai primary key agar masing-masing data itu punya keunikan sendiri ya. Setelah transaksi ada yang namanya tanggal. Tanggal kita gunakan date ya teman-teman. Biar apa? Biar tinggal masukkan tanggalnya, tidak perlu gunakan varchar ya. Lalu setelah itu ada yang namanya pelanggan. Kan di dalam penjualan kan ada nomor transaksi, ada tanggal pembelian, juga ada nama pelanggannya. Masa sih nggak dipakai nama pelanggannya, nanti nggak tahu siapa aja yang beli. Pakai varchar ya, pakainya 50. Barangkali namanya, nama pembelinya panjang. Setelah itu tinggal kurung tutup, titik koma. Setelah itu enter. Kalau misalkan seperti ini ya teman-teman, berarti ada yang salah ya. Karena di sini satu angka saja itu bisa salah ya teman-teman, bisa error. Kita tinggal ulang aja. Create. Ya ini salah di sini ya teman-teman. Oke. Create table transaksi. Nah ini baru benar nih. Tadi ya disamakan ya, di transaksi ada yang namanya nomor transaksi teman-teman, lalu ada tanggal, ada pelanggan. Kalau sudah tinggal oke. Nah ini berarti berhasil ya. Jadi kalau di sini hati-hati ya, salah angka atau salah huruf atau salah tanda itu bisa mengakibatkan error teman-teman, makanya harus pas. Oke, setelah sudah kita buat untuk transaksinya, kita buat juga untuk produknya teman-teman. Dan cara create table product.
Oke, tabel produk kita buat nih. Kita buat di situ kan nanti yang namanya ID ya, ID produk. Karena kan produk butuh ID, kita gunakan varchar. Jangan salah nulis ya teman-teman, salah nulis nanti bingung nanti kalian. Varchar kita gunakan primary key agar data ini tidak bisa di duplikat. Lalu kasih nama produk. Oh iya, sedikit pemberitahuan ya, setiap dalam menamai tabel kita tidak boleh menggunakan spasi teman-teman, harus gunakan underscore. Kalau tidak gunakan underscore itu salah teman-teman, akan error teman-teman. Kalau nggak percaya silahkan coba saja teman-teman. Nama produk kita pakai varchar, kita gunakan 50. Barangkali nama produknya terlalu panjang. Lalu ada juga harga kita pakai integer ya teman-teman, karena integer itu khusus untuk angka. Barangkali harganya 1 juta, 3 juta ya, jadi masih bisa dinilai. Kita enter, khusus untuk angka. Oke, berhasil. Selanjutnya kita buat tabelnya, tabel detailnya. Karena kan di dalam penjualan kan perlu ada tabel detail transaksi, barangkali transaksinya beda-beda kan. Oke, kita buat create table, terus detail transaksi. Oke, detail transaksi, jangan sampai salah nulis. Detail transaksi kita di situ ada yang namanya ID ya teman-teman, ID detail. Kita gunakan integer karena ID ini khusus angka ya. Kita masukkan menjadi primary key agar datanya tadi punya keunikan sendiri. Pakai auto increment. Increment ini untuk apa? Datanya harus diisi ya, ID-nya harus diisi, nggak boleh kosong. Oke, ketika sudah auto increment, kita buat nomor transaksinya teman-teman. Nomor transaksi. Oke, kita pakai varchar. Kita pakai 10 aja ya teman-teman. Lalu nomor transaksi ada yang namanya ID juga, ID produk. Karena dalam transaksi kan produknya juga ada teman-teman. Jadi produk kita gunakan varchar. Kita pakai 10 aja, nggak usah banyak-banyak. ID itu dikit soalnya teman-teman. Lalu ada jumlah. Kalian boleh nulis jumlah ya, karena saya pengennya disingkat quantity ya. Saya pengennya disingkat biar simple. Kalau kalian mau tulis jumlah ya boleh, nggak ada masalah. Di sini saya akan menghubungkan datanya menggunakan for key. Oke, kita hubungkan yang nomor transaksi. Oke, yang nomor transaksi kita hubungkan ke transaksi. Oke, kita hubungkan ke transaksi, masuk ke nomor transaksi. Titik koma maksudnya ya. Setelah itu kita gabungkan lagi nih. Saya mau gabungkan ID-nya, ID produk, lalu digabungkan ke mencarinya nanti ke produk. ID produk. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa tutup kurung dan titik koma, tinggal enter. Berhasil teman-teman, selamat, Anda sudah berhasil mengerjakan DDL ya. DDL apa mas? DDL itu untuk
ibaratnya membuat strukturnya, atau kita buat rak-raknya ya, biar masing-masing rak itu punya usernya masing-masing. Ibarat kalau kita buat rak mie ya berarti untuk mie, rak telur untuk telur ya, seperti itu. Jadi create database untuk membuat database, create table untuk membuat table, primary key untuk penanda unik tiap data, foreign key untuk menghubungkan tabel. Jadi seperti itu. Lalu kita masuk ke DML, teman-teman. Apa sih mas DML? DML itu untuk ibarat untuk mengelola isinya ya teman-teman. Jadi data kan perlu dikelola, perlu ada isinya. Nah di sini kita akan masuk ke dalam DML. Nah, kita sudah buat raknya, tinggal masukkan barangnya. Caranya gimana? Caranya dengan insert ya. Insert into. Tadi yang pertama ada transaksi. Tadi kan ada yang namanya tabel transaksi. Kita masukkan nih. Di tabel transaksi kan ada yang namanya nomor transaksi ya kan, ada nomor transaksi, ada tanggal, juga ada yang namanya pelanggan. Nah, di sini kita akan mengisinya teman-teman dengan cara ketikkan values ya, values. Kita akan masukkan nih teman-teman, datanya apa aja nih. Data pertama tadi, nah petiknya 1 ya teman-teman, kalau petiknya 2 salah. Datanya tadi ada TR001 ya, ada Andi beli buku, nah, seperti itu. Jadi disamakan dengan ini ya teman-teman. Kita tadi ya TR001 petik, jangan lupa petik, lalu koma, petik apa, spasi, petik namanya buku. Oke, lalu petik koma tanggal ya teman-teman, astaga, tanggal ya, saya lupa, 2026 bulan 7 tanggal 1/01, petik ya, seperti ini. Lalu koma, spasi, petik, baru nama Budi, lalu tutup kurung, kemudian kita koma ya, kita enter, ketik lagi TR002 ya, kemudian kita samakan, lupa petik, kita samakan ya menjadi sesuai ya, tadi kan tanggalnya sama bulan dan tahun, kita samakan saja 0701, kita petik, kita koma, spasi, namanya adalah Andi. Oh pertama ini ya teman-teman. Oke, tadi salah ya, dari sini Andi. Nah setelah sudah, kita masukkan Budi 002, kita masukkan Budi. Oke, setelah itu kita tutup dengan titik koma, kita enter. Oke, setelah kita ulang lagi ya, ini seperti ini, kita values TR001 Budi, pertama Andi, oke, lalu ini untuk Budi TR002.
kita enter. Setelah itu sudah berhasil. Tadi error karena ada data yang sama ya teman-teman, ada Budi lalu Budi lagi, ini nggak boleh, harus satu ya. Tadi karena gunakan primary key berarti khusus satu data satu nilai. Lalu setelah itu kita gunakan produk ya, kita masuk ke dalam produk, masukkan datanya, insert into product. Kita di sini tadi di produk ada ID produk, lalu ada juga yang namanya nama produk, lalu juga ada yang namanya harga. Nah ini nanti kita samakan teman-teman, kita samakan dengan nama-nama sininya ya. Jadi kita lihat dulu. Oke, di sini ada buku, pensil, penghapus. Kita buat nih, kita buat ID produknya. Kita buat produk pertama. Produk pertama adalah buku ya. Jangan lupa dikurung teman-teman, kurung petik. Lalu kita kasih nama, namanya adalah buku. Tik, koma, terus harganya 50.000. Setelah ini kita kurung tutup, jangan lupa koma. Kita kan di sini sudah lihat ya, buku harganya 50.000. Lalu enter. Jadi samakan dengan ini ya teman-teman, harus disamakan, kalau beda akan error. Lalu kita lanjutkan, samakan lagi. P002 merujuk pada pensil ya, tertulis pensil, harganya adalah 5.000, harganya 5.000. Oke, lalu terakhir namanya penghapus ya. P003 akan merujuk pada penghapus. Penghapus, lupa koma, spasi, harganya 3.000. Oke, harganya 3.000. Tinggal tutup, lalu titik koma, tinggal enter. Ini sudah masuk harganya ya. Sekarang tinggal detail transaksinya teman-teman. Jadi tinggal masukkan insert ya, insert into detail transaksi. Yang tadi kan di situ ada yang namanya nomor transaksi ya. Jadi masing-masing tabelnya jangan dilupakan. Transaksi. Lalu di situ ada yang namanya ID ya, ID produk. Ada juga yang namanya quantity atau jumlahnya. Kita tinggal menggunakan values teman-teman. Kita masukkan nih. Tadi yang pertama ada TR001. Jangan lupa petik ya. TR001 yang mengarah pada Andi. Tadi kan detail transaksinya si Andi membeli buku ya, si Andi membeli buku ini kan. Nah, membeli buku sebanyak 2. Buku berapa? Buku ya berarti P001 sejumlah
2. Karena ini angka ya, pokoknya kalau angka-angka itu tidak perlu petik teman-teman. Kalau di tanggal itu kan ada stripnya. Strip itu bukan angka ya, makanya di tanggal itu perlu strip, perlu koma ya, perlu koma. Lalu kita tambahkan lagi ya tadi TR002 lalu kita masukkan datanya P002 yang merujuk pada pensil teman-teman, merujuk pada pensil. Lalu kita ketik 3 ya, karena membelinya 3 teman-teman. Nah, pokoknya 3, 1, 2. Karena saya sudah hafal ya, tinggal masukkan saja. Pokoknya disamakan, tinggal petik TR00 TR001 ya, TR001 belum ya teman-teman, maaf. TR001 harusnya ya, bukan TR002. Berarti ini ya. Nah, oke. Berarti ada kesalahan, nggak apa-apa. Kalau di sini nggak apa-apa. Kita masukkan TR002, ketik TR002 ya, sebagai si Andi. Dia membeli buku ya, membeli buku sebanyak 1 nih, tuh ya, 1 kalau nggak percaya. Lalu setelah itu ada yang namanya si Budi lagi ya, TR002 si Budi lagi. Dia membeli penghapus berarti P003. Jangan disalahkan, jangan dilupakan ya teman-teman. P003 koma ininya 2 kurung titik koma. Ini kalau salah berarti kita tahu nih salahnya ada di sini ya. Kita tinggal tulis ulang saja kalau salah. Oke. Tinggal enter. Oh, berhasil ya teman-teman. Karena di sini tabel transaksi ya. Transaksi itu bisa diulang lagi. Tadi aman ya, sudah aman. Mas, gimana cara menampilkan datanya, Mas? Boleh, kita gunakan pakai from ya. Select from bintang, lupa bintangnya. From, kita mau lihat yang mana nih teman-teman? Transaksi boleh, transaksi. Oke, kita enter. Tuh ada. Kita mau lihat mana lagi? Produk boleh, sudah ada. Mana lagi? Detail transaksi boleh. Detail transaksinya tadi ada 2 ya berarti ya. Kita lupa from ya teman-teman. Nah, ada kan? Mantap ya, mantap banget. Kalau misalkan mau digabungkan gimana, Mas? Gabungkan semua boleh. Gini caranya teman-teman, kita pakai select. Pokoknya select untuk melihat data. Select, kita mau apa nih? Kita mau lihat nomor transaksi. Terus lihat apa lagi? Lihat tanggal. Lihat apa lagi nih? Lihat pelanggan. Lihat apa lagi nih? Lihat nama produk. Mau lihat apa lagi nih? Lihat harga.
Aduh, ini lupa ya, lupa saya kasih P, maaf teman-teman. Kita ulangi lagi. Kita pakai select, keluarkan saja tanggal, pelanggan, ini ya P ya teman-teman. Produk P titik harga, koma D quantity. Kayaknya titik ya, jangan salah. Lalu kita masukkan from detail transaksi D join transaksi T on D ya, biar sama ya. Itu kita kasih huruf-huruf biar masuknya gampang. D nomor transaksi sama dengan T titik nomor transaksi ya, join produk P on D titik ID produk sama dengan P titik ID produk, koma. Tuh akan jadi seperti ini teman-teman kalau digabungkan ya. Emang agak ribet ya, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Lalu setelah itu kita mau ubah data nih, ubah data dengan cara gini teman-teman, pakai update ya teman-teman. Kita update di transaksi kita mau di setelan pelanggan berapa Andi ya, pelanggan namanya Andi, kita ubah menjadi Andika ya, kita ubah jadi Andika. Jangan lupa petiknya satu aja, nggak boleh dua. Di mana? Where-nya di nomor strip transaksi atas nama TR001. Nah, berarti Andi jadi Andika, seperti itu ya teman-teman. Bentar. Oh, ini tadi mau ya, saya salah nulis ya teman-teman, maaf ya. Andika. Nah, ini nomor ya, bukan mau. Nomor transaksi T001. Oke, berhasil teman-teman. Berhasil ya. Ini sudah diganti menjadi Andika. Berhasil gimana, Mas? Oh, ini berhasilnya tinggal gini nih. Kita pakai select nih teman-teman. Select. Karena ini transaksi ya, kita lihat tuh. Tuh, sekarang namanya Andika. Nah, itu untuk merubah. Kalau merubah produk ya tinggal pakainya produk teman-teman. Oke, gini, update ya, produk. Kita ubah produk ya, di setelan harga berapa ya, 6.000 lah, 6.000. Tadi kan ada harga yang dikit banget ya. Ingat, kalau angka tidak pakai petik ya. Kalau angka ini, angka untuk integer tidak pakai petik karena ini bukan tahun, ini harga. Di mana kita ubahnya? Kita ubah di ID produk ya teman-teman. Produk atas nama siapa? Atas nama P002. P002 apa ya? Berarti
Yap, benar sekali, P002 adalah pensil teman-teman. Tinggal enter. Berhasil. Caranya lihat gimana mas? Sama, tinggal from transaksi teman-teman ya. Tadi kan produk, yang detail transaksi ya. From detail transaksi ya. From detail transaksi, maaf ya. Nah tadi ya, select from product. Nah ini harganya menjadi 6.000. Tadi kan harganya 5.000. Nah kita jadi naik ya, karena PPN dan dolar lagi naik, kita jadikan 6.000. Lalu untuk menghapus gimana mas? Menghapus itu pakai delete ya teman-teman. Menghapus data produk itu pakainya delete. Oke, kita coba ya, delete. Delete from product. Gimana? TID product yang kita hapus P003. Jadi hapus itu seperti ini ya teman-teman. Kalau mau menghapus, kalau di sini akan error ya, akan error karena di sini ada yang namanya foreign ya. Ini kan yang 003 termasuk foreign, jadi belum bisa dihapus. Ada cara-caranya nanti teman-teman, tapi saya akan sampaikan ya. Di sini cara menghapusnya tadi adalah from product, lalu where id product, atau kalau mau lebih jelas lagi ya, kalian bisa coba ya, gimana caranya untuk menghapus, gimana caranya untuk ini, gimana caranya untuk ini. Itu bisa lihat ya, atau bisa belajar sendiri-sendiri di Google atau di mana ya. Kalau misalkan kita mau, mungkin ada tanya, kita mau delete nih, udah tak delete nih ya. P003. Ingat ya, kalau mau delete seperti ini ya. Kalian nanti bisa coba sendiri mendelete nya, karena ini tidak bisa di delete ya teman-teman, karena ada parent row-nya, ada foreign, jadi gagal untuk mendelete. Tapi kalian nanti bisa coba sendiri-sendiri membuat data, nanti dihapus kalau misalkan belum ada isinya ya. Karena ini sudah ada isinya ya, susah untuk menghapusnya teman-teman. Jadi mungkin segitu saja ya teman-teman, kita bisa simpulkan ya. Kalau misalkan insert itu untuk memasukkan, insert into ya. Kalau select bintang from itu untuk menampilkan datanya, update untuk mengubah datanya, delete untuk menghapus datanya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau misalkan saya bahasanya susah dikenali atau susah untuk didengar ya, atau bingung, saya minta maaf ya teman-teman, karena ini project pertama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.